Demo Indonesia gelap ricuh, ratusan mahasiswa saling dorong dengan polisi di Ponorogo, Jawa Timur. Imbas lagu viral kritik polisi, personel BEN Sukatani minta maaf, sementara 4 polisi diperiksa Propam Polri. Halo, selamat malam pemirsa. Kebakaran melanda Asrama 2 Kesdam 14 Hasanuddin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 38 petak rumah hangus terbakar. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Kobaran api terus membesar menghanguskan Asrama 2 Kesdam 14 Hasanuddin Jalan Opu Daeng Risaju, Kota Makassar, Sulawesi Selatan hari ini. Besarnya kobaran api hingga dengan cepat merembet ke bangunan lainnya. Lantaran rumah saling berdempetan dan juga kencangnya tiupan angin. Untuk memadamkan api, 31 unit armada dari Damkar Kota Makassar dikerahkan. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas Damkar berjibaku selama hampir 2 jam. Jadi asrama ya, yang satu blok ini, satu asrama yang memang begitu terpicu dengan kebakaran, satu rumah itu berdampak memang sangat cepat karena melihat atap itu dari balok kayu. Sebanyak 38 unit rumah terbakar dalam peristiwa ini. Penyebab sementara diduga disebabkan korsleting listrik yang berasal dari salah satu rumah dan selanjutnya merambat ke beberapa rumah lain. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik 5 rumah warga di Medan, Sumatera Utara terbakar. Warga panik melihat api berkobar dan dengan cepat merambat. Api berkobar menghanguskan 5 rumah warga di kawasan Medan Perjuangan, Medan, Sumatera Utara, Sabtu sore. Banyak material mudah terbakar membuat api cepat berkobar. Warga pun panik melihat api dengan cepat merambat. Petugas yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sekitar 4-5 rumah lah, Bang. Terus kami datang nengok, api juga besar, Bang. Penyebabnya apa? Penyebabnya kurang pasti, Bang. Nanti polisi aja lah, Bang, yang melidiki. Pemirsa, unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang digelar di Ponorogo, Jawa Timur nyaris ricuh. Ratusan mahasiswa terlibat saling dorong dengan polisi yang mengamankan jalannya unjuk rasa. Rekan-rekan sekalian, mohon untuk kondusif, polisi bukan lawan kita, mohon untuk kondusif. Ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Ponorogo, Jawa Timur terlibat saling dorong dengan polisi. Saling dorong terjadi saat mahasiswa yang mencoba masuk ke gedung Dewan dicegah polisi. Unjuk rasa berangsur kondusif setelah anggota DPRD keluar ruangan dan menemui mahasiswa. Massa dari Aliansi Mahasiswa Ponorogo Melawan yang merupakan gabungan mahasiswa se-Ponorogo ini memprotes kebijakan pemerintah Prabowo Gibran yang tidak berpihak kepada rakyat. Di antaranya program makan bergizi gratis yang belum merata. Atas pelaksanaan konstitusi di pasal 21, di pasal 31 terkait penyalahgunaan wewenang. Di samping itu, mahasiswa juga mengkritisi soal efisiensi anggaran namun tidak berbanding lurus dengan kabinet yang gendut. Dari kami
menuntut bahwasannya harus ada evaluasi yang keseluruhan. Jadi MBG ini masih ada di tataran sekolah-sekolah yang di situ dari Dinas Pendidikan dan belum merata dari seluruh aspek. Kemudian anggaran-anggaran yang diberikan kepada MBG ini juga perlu kita evaluasi agar tidak menciderai dari anggaran-anggaran yang lain. Usai berorasi, ratusan mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subekti, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Satpol PP menyita ratusan minuman keras ilegal berbagai merek yang dijual bebas di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bogor, Jawa Barat. Seorang gadis diduga pekerja seks komersial turut diamankan. Aparat Satpol PP Kota Bogor bersama Komisi 1 DPRD Kota Bogor menggelar razia cipta kondisi di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pengecekan, ternyata masih banyak pengelola hiburan malam yang melanggar aturan dengan menjual miras golongan B dan C yang dijual bebas karena sama sekali tidak memiliki perizinan. Sementara itu, di tempat terpisah, petugas juga memergoki seorang wanita dan pria di sebuah rumah indekos di kawasan Pancasan. Diduga wanita tersebut melakukan praktek prostitusi online melalui aplikasi Kencan. Keduanya pun langsung dibawa ke Mako Pol PP Kota Bogor untuk dimintai keterangan. Diduga rumah kos tersebut kerap kali dijadikan bisnis prostitusi online. Melakukan pengawasan terhadap ketaatan para pelaku usaha terhadap perdagangan di Kota Bogor. Ya, diantaranya terkaitan dengan perizinan dan juga terkait dengan perda dan perwali yang beralkohol. Itu yang sudah kami cek, ada 4 lokasi, ada beberapa warung kecil juga yang tadi kami lakukan penyitaan barang-barang. Patroli ngecek terkait dengan peredaran minuman beralkohol golongan B dan C yang tidak diperkenankan dijual selain di hotel. Kemudian ada laporan dari masyarakat di Pancasan, ada terkait dengan praktek asusila. Kita langsung ke lokasi ngecek secara langsung. Razia ini juga akan terus dilakukan petugas gabungan hingga datangnya bulan suci Ramadan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Seorang pemotor terekam kamera membuang bungkusan hitam dari atas Jembatan 5 ke Pasar ASMK Tambora, Jakarta Barat. Setelah dibuka, ternyata isinya merupakan kotoran manusia. Aksi ini ternyata sudah terjadi berulang kali. Rekaman video kamera pengawas ini memperlihatkan aksi seorang pengendara sepeda motor membuang kantong plastik hitam dari atas Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat. Kantong plastik hitam yang ternyata berisi kotoran manusia ini jatuh di atap pedagang kaki lima Pasar ASMK yang berada di bawah jembatan. Aksi teror ini tak hanya membuat atap warung pedagang rusak, namun pedagang dan pengunjung sangat resah. Karena ternyata tak terjadi sekali dan diduga dilakukan orang yang sama. Jadi itu mah nggak tahu intinya kenapa. Cuman dia tiap per minggu itu kadang seminggu 3 kali, kadang seminggu 4 kali, kadang seminggu nggak ada. Cuman itu istrinya satu kantong kresek, ada air, botol, batu, pernah. Habis contohnya itu jebol. Saya aja pernah kena. Soalnya dia jalan sini, arah ke Badua sama arah ke Jembatan 5. Itu udah sering banget, tiap bulan pasti ada. Orangnya itu mulu. Motornya Vario, orangnya gendut, di topi berkumis, pokoknya itu dia. Pedagang berharap polisi menindaklanjuti kasus ini agar pelaku bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas damkar dan penyelamatan Kota Padang mengevakuasi cincin dari jari seorang pasien luka tembak yang tengah dirawat di ruang ICU. Cincin tersebut harus dilepas lantaran pasien harus segera menjalani operasi. Lima personil damkar dan penyelamatan Kota Padang mengevakuasi cincin di jari seorang pasien luka tembak yang kritis dan dirawat di ruang ICU Rumah Sakit M. Jamil, Kota Padang.
Pasien bernama Sipar Nasution, 45 tahun, asal Panyabungan Timur, Sumatera Utara ini tertembak senapan angin di perutnya dan harus menjalani operasi. Namun, operasi tidak bisa dilakukan karena jari korban yang membengkak membuat cincinnya sulit dilepaskan. Evakuasi pun berlangsung dengan hati-hati menggunakan alat gerinda mini selama 30 menit. Bahwasanya ada korban pelepasan cincin yang sudah 2 hari cincin tersebut melekat di jarinya waktu akan operasi bekas senapan angin. Selain memadamkan kebakaran, petugas damkar dan penyelamatan kini juga turut membantu warga, mulai dari evakuasi hewan berbahaya yang masuk ke dalam rumah hingga menolong warga yang mengalami kejadian darurat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Raffi Ahmad bikin tagar tandingan kabur aja dulu menjadi pergi migran pulang juragan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, selebriti Raffi Ahmad turut memberikan komentar tentang ramainya tagar kabur aja dulu. Bukan memberikan solusi, Raffi justru mengganti tagar menjadi pergi migran pulang juragan. Kabur aja ini kita harus membuat hashtag ini menjadi vibes yang positif, di mana kita nanti akan menyuarakan hashtag yang lebih baik, yaitu pergi migran pulang juragan. Nah, itu kan vibes yang lebih positif. Raffi Ahmad turut memberikan komentar tentang tren kabur aja dulu yang tengah ramai di jagat media sosial. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ini ingin mengganti tagar kabur aja dulu menjadi pergi migran pulang juragan. Sayangnya saran tersebut banyak menuai komentar miring dari anak muda Indonesia. Pasalnya, Raffi dianggap tidak mengerti arti ungkapan kekecewaan anak muda terhadap keadaan Indonesia saat ini. Hari ini gue baru lihat ya video dari staf khusus yang hashtagnya itu kabur aja dulu jadi pergi migran pulang jadi juragan. Hah, terlihat sangat jelas bahwasannya kita rakyat Indonesia sangat sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Harusnya perusahaan itu diberikan kebijakan persyaratan yang lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi rakyat atau warga negara Indonesia ini tidak banyak yang pindah haluan ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Jatuhnya kita kayak lagi ngerantau, pulang-pulang kita kayak orang kaya. Percuma dong kita yang kuliah susah payah bertahun-tahun belajar, duduk, ya kan, ngeliatin dosen, beli buku, ya. Di negara sendiri nggak bisa jadi apa-apa. Utusan khusus Presiden Raffi Ahmad baru aja mengeluarkan statement yang menurut gue lucu banget mengenai hashtag kabur aja dulu. Katanya hashtag kabur aja dulu tuh harusnya dirubah jadi lebih positive vibes. Dia tuh pengen rubah hashtag kabur aja dulu jadi pergi migran pulang juragan. Gini loh yang terhormat Bapak Utusan Khusus, ya dipahamin dulu kenapa ada hashtag kabur aja dulu. Itu tuh sebenarnya hashtag bentukan kritikan dan juga kekecewaan anak-anak muda gitu ya terhadap pemerintah. Karena kurangnya kepastian masa depan yang cerah di negeri ini. Ditambah birokrasi di negeri itu yang udah bobrok banget, kayak susah banget buat dirubah. Tagar kabur aja dulu tengah ramai menjadi perbincangan saat ini, yang merupakan bentuk kekecewaan publik terhadap situasi dan birokrasi dalam negeri yang dianggap mempersulit rakyat. Sebelumnya ramai di media sosial tagar kabur aja dulu sebagai ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah. Pemerintah pun mempersilakan warga Indonesia merantau asal taat aturan. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, apa? Saya malah meragukan nasionalisme kalian. Sebenarnya yang harus kita ragukan itu bukan rasa nasionalismenya, tapi karena sistem yang membuat kita pengen pergi. Udah, kabur aja dulu ke Jerman. Ya, kabur aja lah, jangan balik lagi. Biarin lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Usai tagar kabur aja dulu ramai di media sosial, sejumlah pejabat negara memberikan pendapatnya.
mulai dari yang mendukung hingga mempertanyakan nasionalitas warganya. Nah kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga menyampaikan pemerintah mengizinkan warganya untuk merantau ke luar negeri, namun harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan memenuhi prosedur yang berlaku. Kalau mau merantau itu bagus, merantau tapi ingat kalau merantau jadi harus punya skill, ya. Karena kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram karena bagi besar lagi ya. Kalau orang mau merantau kok boleh dilarang. Oke. Fenomena kabur aja dulu menjadi bentuk kekecewaan anak muda akan keadaan Indonesia saat ini, terutama di sulitnya mendapatkan penghidupan yang layak. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, 4 polisi dari Ditresiber Polda Jawa Tengah yang menemui personel band Sukatani diperiksa Propam Polri. Sebelumnya 2 personel band Sukatani pemilik lagu Bayar 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 yang liriknya menyentil polisi meminta maaf kepada polisi serta menarik lagunya dari sejumlah platform pemutar musik. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Februari 2025, perkenalkan saya Muhammad Sufa Alufti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Dan saya Novi Citra Indriati, nama panggung Twister Angel selaku vokalis. Dari grup band Sukatani, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar. Video klarifikasi personil band Sukatani yang berisi permohonan maaf kepada institusi kepolisian ramai di jagat maya. Personil band yang biasanya tampil dengan penutup muka tersebut juga menyebut telah menarik video dari berbagai platform pemutar musik. Sekali lagi mohon maaf. Saya Novi Citra Indriati, sekali lagi memohon maaf. Melalui pernyataan ini saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami. Permohonan maaf personil band Sukatani disayangkan banyak warganet. Warganet menganggap permintaan maaf yang disampaikan menjadi simbol anti kritik institusi Polri. Tagar Kami Bersama Sukatani juga ramai digaungkan di sejumlah media sosial. Menyikapi ramainya tudingan bahwa Polri anti kritik, polisi menyebut telah memeriksa 4 personil dari Ditresiber Polda Jawa Tengah. 4 personil yang diperiksa ini yang menemui personil band Sukatani sebelum beredarnya video klarifikasi. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Dit Propam Polri juga menjamin perlindungan dan pengamanan terhadap 2 personil band Sukatani. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Mabes Polri menegaskan polisi tidak anti kritik pasca munculnya lagu berjudul Bayar Bayar Bayar. Polri justru sering mengundang aktivitas seni untuk menyampaikan tema kritikan untuk polisi. Sebelumnya Bapak Kapolri sudah selalu menyampaikan bahwasannya Polri itu menuju organisasi atau institusi yang sangat modern. Modern di sini adalah salah satu syaratnya adalah tidak anti kritik. Maka ada beberapa kegiatan-kegiatan setiap tahunnya kita ada stand up comedy. Bagaimana dengan segmen-segmen komunitas-komunitas itu bisa memberikan masukan melalui kritik, misalnya stand up comedy. Begitu juga pada terdahulu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti mural melalui seni, baik itu lukis, gambar, ya, itu memberikan juga kritik-kritik melalui segmennya. Terkait dengan seni musik, komunitas melalui institut musisi jalanan, ya, itu juga berpartisipasi, pernah kita lombakan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kritikan-kritikan kepada Polri itu melalui seni. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama, ya, terutama pada Polri yang berangkat dari suatu kecintaan para komunitas-komunitas ini melalui ekspresinya masing-masing dan kita sangat menghargai ekspresi itu. Artinya saat ini juga sudah dijelaskan oleh Polda Jawa Tengah dan semuanya ini sudah sampai pada penjelasan oleh Polda Jawa Tengah dan kemudian ini juga bagian daripada
tadi penjelasan bahwasannya Polri pada prinsipnya tidak anti kritik, ya. Tentu bagian-bagian yang perlu terevaluasi secara konstruktif dan memiliki data, ini bagian-bagian yang terus dilakukan perbaikan-perbaikan, dan sekali lagi kami sampaikan tidak. Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai lirik band Sukatani tidak hanya menyinggung oknum polisi tapi juga institusi Polri. Fadlizon menghargai kebebasan berekspresi namun mengingatkan adanya batasan. Mendukung kebebasan berekspresi, tapi tentu semua kita tahu kebebasan berekspresi itu jangan sampai mengganggu hak dari orang lain dan kebebasan yang lain. Misalnya kalau di Indonesia itu kan SARA itu menjadi salah satu yang menjadi bagian batasan kita, dan tentu saja undang-undang kita, misalnya jangan sampai menyinggung suku, agama, ras, antar golongan, ya bahkan juga institusi-institusi yang mungkin bisa dirugikan, kira-kira gitu. Tetapi kalau semangatnya saya kira maksudnya kan yang memang mengkritik itu saya kira tidak ada masalah. Tapi batasan-batasan itulah. Tapi yang bersangkutan kalau nggak salah saya lihat sudah melakukan konferensi pers, tapi saya juga belum lihat lagunya sendiri. Ya itu dia. Tapi Pak, kalau mengkritik polisi yang selama ini mungkin dinilai meminta uang dalam setiap pelayanan, itu menurut Pak Bang Fadli sendiri sebenarnya masih wajar nggak Bang kritiknya? Atau sudah keterlaluan Bang? Masalahnya kan itu ketika mungkin menyebut gitu ya, itu terkait dengan institusi. Apakah nanti kalau dibilang sebagai misalnya sebagai profesi gitu ya, dosen atau guru, itu kan bisa saja institusi guru, dosen atau tentara dan yang lain-lain itu juga bisa terbawa-bawa secara institusi. Kalau mengkritik orang atau pelaku atau oknum, saya kira sih mestinya nggak ada masalah. Lagu band Sukatani berjudul Bayar, Bayar, Bayar yang seluruh liriknya menyentil polisi kini banyak digunakan masyarakat dalam berbagai momen. Lagu tersebut sebelumnya ditarik dari sejumlah platform pemutar musik seiring permintaan maaf pemilik lagu kepada polisi. Polisi! Usai ditarik dari sejumlah platform pemutar musik, lagu berjudul Bayar, Bayar, Bayar milik band punk asal Purbalingga Sukatani justru ramai digunakan masyarakat dalam sejumlah momen. Salah satunya seperti aksi Kamisan yang digelar di depan Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis lalu. Massa memutar lagu dan mendekatkan speaker ke barisan polisi yang berjaga. Selain bernyanyi, mereka juga berjoget ke arah polisi. Melihat aksi itu, sejumlah polisi hanya terdiam. Selain dipakai saat berunjuk rasa, sejumlah warganet juga ikut memparodikan lagu dengan berbagai suasana dan kesempatan. Ya, usai band Sukatani minta maaf atas lagu viralnya yang mengkritik Polri, saat ini beredar kabar sang vokalis dipecat dari pekerjaannya sebagai guru. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti informasi selengkapnya. Sukatani Band asal Purbalingga menarik lagu Bayar, Bayar, Bayar di semua platform usai videonya viral dan meminta maaf ke institusi Polri. Sementara itu, saat ini beredar kabar yang ramai di media sosial bahwa Novi Citra Indriati alias Twister Angel
diduga dipecat dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu imbas lagu viral yang mengkritik polisi tersebut. Hingga saat ini belum ada kepastian dan informasi resmi terkait pemecatan. Namun berdasarkan data di laman GTK, Kemdikbud tercatat nama Novi Citra Indriati, merupakan guru Sekolah Dasar Islam Terpadu di daerah Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sejak 25 Juli 2023. Akan tetapi status data pokok pendidikan Novi tidak aktif sejak Kamis 13 Februari 2025. Pemirsa, seorang bandar narkoba menembaki mobil polisi dari Sat Narkoba Polres Asahan saat disergap di rumahnya di Asahan, Sumatera Utara. Pelaku diketahui mantan prajurit TNI AL Lanal Tanjung Balai Asahan yang telah dipecat. Petugas kepolisian mendapat todongan senjata api dari seorang bandar narkoba berinisial C saat akan disergap di rumahnya di kisaran Asahan, Sumatera Utara. Saat akan dikejar, pelaku berusaha menembaki polisi dan berhasil kabur. Polisi kemudian melakukan penggeledahan di rumah bandar narkoba tersebut dan menemukan 6 kg sabu serta senjata api beserta ratusan peluru. Penyergapan bandar narkoba tersebut dari hasil pengembangan polisi usai menangkap kurir narkoba berinisial AMN. Kurir rencananya akan menyerahkan sabu ke bandarnya yang berada di kota kisaran berinisial C dan sudah 2 kali membawa narkoba dalam jumlah besar dengan upah bervariasi setiap pengantaran. Di mana kesepakatan awalnya itu per kilogram AMN menawarkan pada personil kami nilai 230 juta rupiah. Pada hasil langsung personel kami mengamankan diduga tersangka ini dan pengakuannya barang ini adalah milik saudara C LSR yang beralamat di kisaran. Setelah itu personel kami mengamankan AMN dan mengembangkan ke rumah saudara C alias R yang ada di kisaran. Pada saat pengembangan tersebut personel kami mengalami ataupun peristiwa penembakan oleh saudara C alias R yang masih DPO ini. Pelaku bandar narkoba berinisial C yang juga diketahui merupakan mantan prajurit TNI AL Lanal Tanjung Balai Asahan kini menjadi daftar pencarian orang. Sementara terhadap kurir narkoba yang telah ditangkap dijerat dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup maupun hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di Yogyakarta Sabtu siang. Pramono bertemu kader PDI Perjuangan di Magelang. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Malam. Pemirsa, di hari kedua retret, Kepala Daerah melakukan sejumlah aktivitas di Akademi Militer Magelang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin pembukaan acara. Para kepala daerah mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur mengawali kegiatan retret dengan senam pagi bersama instruktur Akademi Militer. Wamendagri Bima Arya mengatakan dari 448 kepala daerah yang hadir, sebanyak 19 kepala daerah sedang dalam kondisi kurang fit. Berikutnya Mendagri Tito Karnavian memberikan pemaparan di acara pembukaan retreat yang digelar di Ruang Sudirman Akademi Militer Magelang. Para kepala daerah mendengarkan seksama pemaparan dari Mendagri. Kemudian usai pembukaan, dari siang hingga sore hari, ada pemaparan materi dari sejumlah narasumber. Jangan terbalik. Aktivitas lainnya dilakukan di lapangan Akmil, di mana sejumlah kepala daerah berbaris serta mendengarkan pemaparan dari Kementerian Dalam Negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung tiba di Bandara Yogyakarta Sabtu siang. Meski demikian, belum dapat dikonfirmasi apakah kedatangan Pramono untuk ikut retret di Magelang atau tidak. Pak, udah dapat tulisan dari Ibu Mega, Pak?
Pramono Anung merupakan salah satu kepala daerah kader PDI Perjuangan yang belum hadir di retret kepala daerah di Magelang. Sebelumnya berdasarkan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang meminta kepala daerah dari partainya tidak menghadiri retret di Magelang. Hal ini buntut dari penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Meski sebagian telah tiba di Yogyakarta sejak hari Jumat, sejumlah kepala daerah berasal dari kader PDI Perjuangan diketahui tidak langsung melanjutkan perjalanan ke Akmil Magelang untuk mengikuti retret sebab masih menunggu arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya, sebanyak 55 kepala daerah dari PDI Perjuangan mendapatkan arahan dari Pramono Anung yang juga Gubernur Jakarta untuk berkumpul di sebuah kafe di Kota Magelang, Jawa Tengah. Sekitar pukul 3 sore, Pramono Anung, kader PDI Perjuangan sekaligus Gubernur terpilih Jakarta, datang ke sebuah kafe sekaligus titik kumpul dari 55 kepala daerah yang berasal dari PDIP di Kota Magelang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Pramono Anung memberikan arahan terkait kegiatan retret yang digelar selama 1 minggu di Akademi Militer. Dalam arahan, nantinya para kepala daerah dari PDIP akan mengikuti retret namun masih menunggu waktu dan arahan Megawati Soekarno Putri. Bang, mungkin Bang ini menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis ya di Jakarta, dan kemudian kita pada prinsipnya kita semua ini siap untuk melakukan retreat dan kita bahkan sudah ada di Magelang ini dan kita siap sewaktu-waktu dan hari ini tadi Pak Pram beliau juga sebagai calon peserta retreat dan juga tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan di DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retreat ini di Magelang, ya sambil menunggu arahan lanjut dari Ibu Ketua Umum. Berarti belum pasti hari ini Bang untuk masuk Bang? Untuk waktunya nanti akan disampaikan lebih lanjut sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum. Intinya kami siap.